Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Faziana Sani, NPM 18410034. Saya mahasiswi Universitas PGRI Semarang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menerangkan yaitu dasar-dasar kajian prosa fiksi. Prosa fiksi dibagi menjadi dua, yaitu teks sastra dan non-sastra. Teks sastra dan non-sastra berdasarkan lisan. Membedakan teks-teks tersebut memiliki tahapan keduanya. Sebuah teks bisa dikatakan teks sastra jika terdapat atau mengandung kreasi imajiner atau terdapat kreasi imajinatif sang pengarang atau penulis. Karena teks sastra mengandung imajinasi pengarang, maka teks sastra bersifat subjektif yang diproduksi hanya untuk hiburan. Menurut Ores, dalam sastra dikenal bersifat manfaat dan nikmat. Sastra bisa dinikmati siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mulai dari isi penyampaiannya dan juga dari aspek lainnya, sehingga serta dapat bermanfaat pada siapa saja yang mendengarkannya. Sastra lahir pada masyarakat yang mengangkat kisah-kisahnya, sehingga secara tidak langsung sastra yang menjadi cermin peradaban pada sebuah zaman. Sementara itu, teks non-sastra atau teks ilmiah, sesuatu yang berdasarkan faktor yang bersifat objektif. Sudah jelas bahwa karya ilmiah berdasarkan fakta-fakta teks non-sastra tidak boleh mengangkat subjektivitas penulis. Teks ini memiliki objektivitas yang menjelaskan teori plan ke publik dan mengajarkan ke situasi formal. Apa yang ada itulah yang disampaikan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan teks sastra dan non-sastra atau teks ilmiah terletak pada sifatnya. Sastra sangatlah bersifat subjektif karena sastra diciptakan oleh pengarang dan pengarang tersebut memiliki hak penuh dalam menciptakan suatu karya sastra. Berbeda dengan sastra atau teks ilmiah yang lebih bersifat objektif, karena hasil karya ilmiah dapat diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dan disepakati keberadaannya secara umum. Perbedaan yang lain terletak pada periode suatu karya. Sastra yang berkualitas akan bersifat immortal atau bersifat abadi, menjadi kebenaran hidup dan selalu menembus generasi. Artinya, karya sastra dapat dinikmati kapanpun meskipun berbeda zaman, karena dalam karya tersebut terkandung nilai-nilai yang masih relevan untuk dipelajari dan dieratkan. Sedangkan teks non-sastra ilmiah akan terus berulang berkembang dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya yang B, ragam ilmu sastra dan genre sastra. Ilmu sastra terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan citra sastra sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangannya sekarang. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberikan penilaian baik buruknya sebuah karya sastra. 3. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang berisi studi ilmu sistematis yang mengenai kaidah, prinsip, asas, konsep, dan teori. Berikut adalah langkah-langkah metodisnya bila ilmu sastra terbagi dalam 3, puisi, prosa, dan drama. Yaitu puisi. Puisi dibentuk karya sastra yang terikat oleh
irama rima penyusun baik dan baris yang bahasanya terlihat indah, padat dan penuh makna. Prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas, panjang, terurai, dan tidak terikat berbagai aturan dalam menulis serta rima, diksi, irama, dan lain-lain. Drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan nilai kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peranan dialog yang dipentaskan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pendekatan dalam sastra. Sastra memiliki pendekatan yakni mimetik, objektif, ekspresif, dan pragmatik atau reseptif. Pendekatan mimetik adalah cara mendekati karya sastra dari segi bahan dalam cerita. Bahan cerita dalam sebuah karya sastra adalah tiruan yang nyata. Bila dalam karya memunculkan kata cangkir, maka maksud tersebut adalah cangkir yang digunakan untuk minum. Konsep cangkir dalam karya sastra dengan konsep cangkir yang ada di dalamnya adalah sama. Oleh karena itu, karya sastra dianggap tiruan mimetis dari alam nyata. Pendekatan objektif adalah cara mendekati karya sastra yang dari sisi karya sastra itu sendiri. Sastra dari sisi karya sastra itu sendiri. Bila karya sastra tersebut adalah sebuah novel, maka pendekatan objektif adalah cara mendekati karya sastra yang dari sisi karya sastra itu sendiri. Bila karya sastra tersebut adalah sebuah novel, maka pendekatan ini dengan melihat karya sastra novel. Ketika kita melihat novel, maka novel tersebut membentuk unsur pembangun. Pendekatan objektif akan mendekatkan cara objektif dengan unsur pembangunan. Pendekatan ekspresif adalah cara pensekatan melalui ekspresi penulisnya. Pendekatan ini mencoba melihat karya sastra sebagai ekspresi dogi seorang. Pendekatan ini akan mengarahkan seorang peneliti atau untuk menemukan hubungan cara unik, cara menceritakan dan mengulurkan sebuah karya dengan emosi penulisnya. Sedangkan pendekatan pragmatik perspektif, cara pendekatan karya sastra dari sisi pembaca. Respon pembaca karya sastra inilah yang dijadikan pijakan bagi penyemangat pendekatan ini. Pendekatan pragmatik ini akan bermula pada pesan dan kesan pembaca. Setelah menikmati karya sastra sampai dengan pengaruh karya peranannya. Itu semua adalah penjelasan dasar-dasar kajian prosa fiksi. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.